koyo kan presiden gitu. Presiden kuwi bagian akeh. Mboten. Iku aku iki ngomong Mas, iki bahas kaitan dengan hak, kaitan dengan hak. Terus nanti misalkan tunggu ini wis aku sepertelu aku kudu kabeh. Wis aku kabeh. Yo aku ngomong kan mana. Yo cuma dulu pagari kan. Tapi kita ngomong hak, ngomong hak. Terus kemudian tetangga sekitar teman dan kerabat ini juga perlu diperhatikan bagus sekali. Mudhoki ataupun korban itu kan punya hak sepertiga, gitu. Dikasih sepertiga. Engko dikekne dulure, padahal dulure yo omahe korban. Dan ini harus panitia harus juga menanyai korban sampai mulai sepertiga itu sampai kayak sopo. Kan harus tidak. Kenapa? Kolek dikeki sing korban, kalau dikeki panitia akhirnya datae yo. Paham tidak? Jadi yang korban kan yo oleh. Arep dikeki tangga. Dikeki tangga yo cedek-cedek deh. Akhirnya biar semuanya rata, itu berarti yang dikasihkan oleh korban yang hadiah itu juga perlu ditanya-tanya. Tidak double dikeki panitia. Kecuali apa? Korban ini wae semuanya pada kelakuan double tak. Misalkan nah itu kemudian paket dan termasuk rangkaian apa? Misalkan tetangga masuk rangkaian apa? Baik itu yang biasanya jadi masalah kita di lapangan. Dan selanjutnya apa Bapak sekalian? Yang selanjutnya jadi masalah adalah kulit hewan korban. Sudah kita paham semuanya di kalau kulit tidak boleh untuk diumpah lah. Kulit tidak boleh untuk menjadi upah gagalnya atau upah penyembelih. Jadi ada beberapa alternatif. Itu otomatis bisa dihibahkan atau disodakokan. Jadi yang punya mukoribnya itu akadnya adalah sodako. Bisa disodakokan ke panitia. Alternatif pertama. Bisa disodakokan ke mana? Ke yang membeli, tapi akadnya sodako bukan upah. Atau nggak sampai di kayak wis dicacah monggo. Karena itu hak korban hak yang tetapi yang jelas akadnya itu adalah harus disedekahkan. Itu Bapak sekalian. Apalagi yang jadi masalah biasanya adalah kenyamanan hewan kurban. Nah ini kenapa kita butuh panitia badan keamanan? Kadang-kadang pra pelaksanaan penyembelihan itu kan jentret. Kalau nggak diamankan, hari-hari itu loh Pak. Kadang-kadang hari-hari bisa membeli ya sapi ini. Ini berpengaruh Pak kepada apa? Kepada psikologi sapi ini stres ketika dibeli. Dan ini bagian keamanan. Termasuk pemilikan tempat yang aman bagaimana? Termasuk juga ketika membeli itu jangan sampai kaca-kacanya tahu pas waktu dibeli itu Pak. Masuk. Tadi sampai Pak Ketua ngasah musuh yang aku di kondom ya, baikkan saya mendengar. Itu urusan keamanan, Bagaimana ketika disembelih itu kaca-kacanya tidak tahu dikasih satir mobil. Itu urusannya kenyamanan atau ketenangan hewan kurban. Itu kata-kata yang kita sepelekan ini. Jadi pedus dibeli pedus liane nyawa. Lewat kami yuk, punya etika berjiwanas ya. Apalagi Bapak sekalian. Nah, ini yang penting adalah kaitan akad korban. Ini bagi kamu penting. Akad yang ditandatangani atau diisi oleh pengkorban sebelum pelaksanaan kita rapat itu
kan. Isinya apa? Pertama kaitan daging bagian sepertiga, jangan mengkorek, gitu. Itu dia memang betul-betul minta sepertiga atau Mas wis aku nek rong kilo ae, misalkan gitu ya. Sing butuh alhamdulillah. Itu misalkan yang korban begitu, alhamdulillah. Jadi ada kejelasan bagian dia yang diminta berapa. Kalau yang diminta itu memang sepertiga, berarti ada hadiah sepertiga. Panitia harus mengasihkan, gitu. Sepertiga aku kabeh. Sebenarnya cuma begitu. Maka dia seperti itu. Tapi yo kan begitu loh. Tapi kita ngomong apa? Jadi ini sepertiga. Betul Pak, sama minta berapa? Sepertiga. Ya sepertiga kan. Enggak harus aku jalur balungannya itu sangat kasih ya. Jadi ini adalah akad ini diisi oleh yang korban. Kemudian daging bagian seperti yang kedua untuk kerabat tetangga dan lingkungan itu dibagikan dia sendiri atau diamanahkan ke panitia. Jadi yang dibagikan ke kerabat dia ke tetangga itu dibagikan dia sendiri atau diamanahkan ke panitia korban. Itu juga harus disepakati. Selanjutnya adalah ini untuk tenaga pembantu pendidikan sebaiknya dapat wanita untuk distribusi pembagian. Bagian pendidikan terakhir itu adalah untuk siapa? Untuk fakir miskin. Dikasihkan ke panitia. Untuk kulit saya amanahkan hadiahkan ke titik-titik. Ini harus jelas sebelum pelaksanaan. Jadi kita sebagai panitia itu jelas. Diamanahkan ke siapa? Gitu. Panitia atau ke panitia untuk pembangunan dakwah atau apa kemana di sini titik-titik. Oke. Nah, kemudian untuk kepala saya hadiahkan ini juga panitia atau dibagi dibagi roto. Jadi ada akad yang jelas sebelumnya yang kita lakukan, kita bicarakan dengan korban. Ini yang termasuk Bapak Ibu sekalian, ini jatah daging korban sepertiga ini. Kalau dia punya request buntut juga, Mas, aku buntutnya tak kayak yo. Sing korban ngomong dia harus kita kasih. Ben opo, ben sok tahunan korban. Lu ben sok tahu. Gak tahu buntutnya, kamu dia udah. Enggak, aku udah buntut lagi. Akhirnya begitu. Jadi ini sepele tapi kan ini harus untuk memberikan semangat para yang untuk itu tahu kepada buku di panitia ini nyaman cocok. Jadi programnya yang betul utama. Itu Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sudah sekalian, rata-rata masalah yang kita lakukan kaitan dengan masalah korban. Lain-lain nanti kalau ada yang didiskusikan nanti kita bahas di sesi tanya jawab nanti yang terakhir. Termasuk kaitan dengan misalkan kaitan dengan bikin program. Monggo bisa ditanyakan. Cuma forum kita kali ini bukan forum Rasul Masail bukan. Tapi kita forum sharing. Kalau ada pendapatnya berbeda ya nggak apa-apa, monggo pendapatnya beda. Tapi nggak usah tanya detail. Itu opo. Tapi opo. Sampai forum ini forumnya forum bagaimana? Itu opo kan? Sampai seperti itu. Itu dari saya semoga dari harapan semoga Allah mencatat agenda dakwah kita merupakan amal soleh di bulan Dzulhijjah. Selanjutnya adalah materi tentang robohan Pak Nur Mas Haris monggo. Untuk tanya jawab nanti di akhir mau jawab. Monggo pas datang itu monggo dipun tanggapi.
Jam 10 lebih seperempat. Mas, dalam rumah tanya.